Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakti Dumala Franianto dengan NIM 241091121200034. Mahasiswa PSKPS Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal, regiotorakis, dan juga membrum superioris, serta muskuloskeletal, vaskularisasi, dan juga inervasi. Dengan dosen pengampu saya, Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam materi. Oke, baik. Pertama-tama, kita akan masuk ke dalam pengertian. Jadi, muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang, otot, sendi, syaraf, dan jaringan ikat. Jadi, sistem muskuloskeletal ini berperan penting dalam pergerakan tubuh, melindungi organ tubuh, dan juga membentuk postur tubuh. Jadi, kata muskuloskeletal ini berasal dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Berarti muskuloskeletal dapat diartikan dengan otot dan tulang. Lalu, fungsi dari sistem muskuloskeletal ini apa sih? Jadi, pertama-tama, fungsi dari muskuloskeletal adalah memberikan bentuk dan dukungan struktural pada tubuh kita, lalu juga melindungi organ internal, memungkinkan pergerakan melalui kontraksi otot dan artikulasi sendi, dan yang terakhir adalah menyimpan mineral penting seperti kalsium dan juga fosfor. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam regiotorakis. Jadi di dalam regiotorakis ini yang pertama-tama ada anatomi tulangnya pada regiotorakis. Jadi struktur utama dari anatomi tulangnya itu sendiri ada vertebra thoracalis, yaitu terdiri dari 12 vertebra yang membentuk bagian tengah dari kolumna vertebralis. Terus juga ada sternum, tulang datar di bagian anterior dada yang terdiri dari manubrium, corpus, dan juga processus xiphoideus. Terus ada juga costae yang kita kenal sebagai tulang rusuk. Ada sebanyak 12 pasang yang terhubung ke vertebra thoracalis, yaitu 10 pasang. Pertama terhubung ke sternum melalui cartilago costalis. Dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu ada true ribs atau yang biasa kita kenal dengan rusuk sejati, ada pada rusuk pertama sampai ke-7. Juga ada juga false ribs atau rusuk palsu pada bagian 8 sampai 12. Terus juga ada juga 2 pasang terakhir, yaitu biasa kita sebut dengan tulang rusuk melayang karena dia itu tidak terhubung langsung ke sternum, seperti itu. Selanjutnya ada otot regiotorakis, maaf. Jadi otot regiotorakis ini ada otot superficial yaitu pectoralis major, otot besar di dada yang berfungsi dalam aduksi dan rotasi internal humerus. Terus ada juga pectoralis minor terletak di bawah pectoralis major yang berfungsi sebagai penstabil skapula dengan menariknya ke anterior dan inferior. Selanjutnya ada otot interkostal. Yang pertama adalah eksternalnya yang berperan dalam elevasi tulang rusuk selama inspirasi. Terus ada juga internal yang berperan dalam depresiasi tulang rusuk selama ekspirasi. Terus juga ada intima yang lapisan terdalam yang membantu fungsi otot interkostal internal. Selanjutnya ada juga otot diafragma dan perannya dalam pernapasan. Sebenarnya tidak ada di gambar di samping, tapi diafragma itu termasuk ke dalam otot yang berada di regiotorakis. Nah, jadi diafragma ini adalah otot utama pernapasan yang memisahkan rongga toraks dari rongga abdomen. Terus juga diafragma ini berfungsi untuk berkontraksi yang menyebabkan peningkatan volume rongga toraks yang menghasilkan inspirasi pada paru-paru. Lalu selanjutnya ada vaskularisasi regiotorakis. Nah, jadi vaskularisasi regiotorakis ini terdiri dari arteri utama. Arteri utama ini ada arteri torasika interna yang berjalan di sepanjang sisi dalam dinding toraks dan memberikan cabang ke ruang interkostal anterior. Nah, ada juga arteri interkostalis yang terdiri dari arteri interkostalis anterior dan posterior yang mensuplai ruang interkostal. Selanjutnya ada drainase vena, yaitu vena azygos yang mengumpulkan darah dari dinding toraks dan mengalirkannya ke vena cava superior. Selanjutnya ada vena hemiazygos, yaitu mengalirkan darah dari sisi kiri dinding toraks ke vena azygos. Terus ada juga hubungan dengan sistem kardiovaskular dari vaskularisasi regiotorakis ini. Jadi hubungannya adalah sistem vaskularisasi regiotorakis ini berfungsi untuk memastikan bahwa suplai darah yang cukup ke struktur dinding dada dan berperan dalam sirkulasi sistemik.
Selanjutnya adalah inervasi regiotorakis. Jadi inervasi regiotorakis ini terdiri dari syaraf interkostal atau nervus thoracicus. Itu yang berasal dari cabang anterior nervus spinalis yang ada di T1 sampai T11. Terus juga berperan dalam memberikan sensasi sensorik pada kulit dinding dada dan perut bagian atas. Lalu juga mengontrol otot-otot interkostal dan diafragma parsial. Selanjutnya ada peran plexus brachialis pada bagian superior. Itu yang pertama ada plexus brachialis yang terletak pada C5 sampai T1. Sebagian dari plexus brachialis ini memiliki kontribusi terhadap regiotorakis atas, terutama dalam pergerakan bahu. Selanjutnya ada juga saraf supraclavicular, cabang dari plexus cervicalis yang memberikan suplai sensori ke kulit regioclavicula dan bahu atas. Selanjutnya kita masuk ke dalam regio membrum superioris. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke dalam anatomi tulang regio membrum superioris. Jadi pertama-tama itu tulang utamanya adalah clavikula, yaitu tulang yang ada di bawah leher kita. Itu berbentuk tulang panjang yang menghubungkan sternum dengan scapula. Yang kedua adalah scapula, yaitu tulang yang ada di belakangnya tadi clavikula yang berbentuk segitiga dan juga berperan sebagai titik perletakan banyak otot bahu. Terus ada humerus, itu tulang panjang pada lengan atas yang berartikulasi dengan scapula dan radius ulna. Terus ada juga radius dan ulna yang merupakan bagian dari antebrachium. Nah, itu tuh fungsinya itu tulang lengan bawah, maksudnya adalah bagian dari tulang lengan bawah yang berperan dalam pronasi dan supinasi tangan. Terus ada artikulasi penting, yaitu sendi bahu, yaitu glenohumeral, yaitu sendi yang bersifat fleksibel tetapi rentan terhadap dislokasi. Terus ada sendi siku terbentuk dari humerus, radius, dan ulna yang memungkinkan fleksi dan ekstensi. Terus yang terakhir adalah sendi pergelangan tangan, yaitu sendi kompleks dengan beberapa tulang kecil, yaitu karpal. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam otot regio membrum superioris. Yang pertama itu ada otot bahu, yaitu deltoid yang bertanggung jawab untuk abduksi bahu. Lalu ada juga rotator cuff, yaitu 4 otot utama, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis yang menstabilkan sendi bahu. Terus ada otot lengan atas, biceps brachii, yang berfungsi untuk fleksi siku dan supinasi lengan bawah. Terus ada triceps brachii untuk ekstensi siku, dan juga terakhir adalah brachialis, yaitu otot yang berfungsi untuk fleksi siku yang kuat. Baik, kita masuk dalam vaskularisasi membrum superioris. Jadi, yang pertama adalah arteri utama. Itu terdiri dari arteri subclavia, terus lanjut ke arteri axillaris, lalu lanjut lagi ke arteri brachialis, lalu lanjut lagi ke arteri radialis dan arteri ulnaris. Jadi, seperti ada arteri radialis. Nah, biasanya arteri radialis ini sering digunakan untuk palpasi denyut nadi. Terus ada drainase vena, yaitu vena savalica, vena basilica, dan vena brachialis yang mengarah ke vena subclavia, itu adalah vena brachiocephalica, dan juga ada juga vena cava superior. Terus kita masuk ke dalam inervasi membrum superioris, yaitu ada plexus brachialis, yaitu terdapat pada C5 sampai T1. Itu terdiri dari nervus musculosunatenus, yaitu mengontrol flexor lengan atas. Terus ada nervus medianus, yaitu mengontrol flexor lengan bawah dan otot tangan tertentu. Terus ada nervus ulnaris, bertanggung jawab untuk sebagian besar otot intrinsik tangan. Terus ada nervus radialis yang mengontrol ekstensor lengan atas dan bawah. Terus yang terakhir adalah nervus axillaris yang mengontrol otot deltoid dan teres minor. Lalu sekarang kita masuk ke dalam sistem vaskularisasi muskuloskeletal. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan pada pembahasan sebelum-sebelumnya yang pada regio-regio. Jadi, vaskularisasi adalah proses suplai darah ke jaringan tubuh melalui pembuluh darah yang sangat penting bagi otot dan tulang agar tetap berfungsi dengan baik. Jadi arteri utama dalam suplai darah ini, beberapa arteri utama yang berperan dalam vaskularasi sistem muskuloskeletal adalah arteri subclavia, arteri axillaris, arteri brachialis, arteri radialis dan lunaris, seperti yang terus ada fungsinya itu mensuplai darah ke ekstremitas atas. Terus ada arteri iliaca externa, arteri femoralis, arteri
poplitea, arteri tibialis anterior dan posterior itu berfungsi untuk mensuplai darah ke ekstremitas ekstremitas bawah. Terus ada arteri vertebralis, arteri carotis externa yang mensuplai darah ke otot leher dan kepala. Terus ada juga arteris intercossalis dan arteri thoracia interna yang mensuplai darah ke otot-otot dinding dada. Lalu ada juga peran anastomosis dalam suplai oksigen. Jadi anastomosis ini adalah hubungan antara dua atau lebih pembuluh darah yang memungkinkan suplai darah tetap berlangsung meskipun salah satu arterinya itu tersumbat. Nah, contohnya itu jaringan di sekitar sendi seperti sendi bahu dan siku. Itu memiliki banyak anastomosis untuk memastikan suplai darah tetap berjalan saat terjadi tekanan mekanis pada arteri utama. Jadi ini tuh sangat penting dalam mencegah iskemia otot, yaitu kondisi di mana jaringan otot kekurangan darah dan menyebabkan terganggunya peredaran darah. Lalu yang terakhir adalah sistem inervasi muskuloskeletal. Jadi inervasi adalah proses penyediaan syaraf pada organ atau jaringan untuk mengontrol fungsi dalam sistem muskuloskeletal. Syaraf berperan dalam yang pertama itu mengontrol kontraksi otot, yaitu motorik. Terus ada menyampaikan sensasi dari otot dan sendi ke otak, yaitu sensorik juga. Jadi ada syaraf dalam gerakan otot yang itu pertama ada saraf somatik, yaitu mengontrol pergerakan sadar otot rangka. Terus contohnya itu saraf radialis mengontrol ekstensor lengan bawah yang memungkinkan pergelangan tangan bergerak ke atas. Terus ada saraf otonom yang mengontrol fungsi involunteer seperti tonus otot dan aliran darah di otot. Terus ada contoh sistem saraf simpatif dapat meningkatkan aliran darah ke otot selama aktivitas fisik. Terus ada juga refleks, jadi ada juga fungsinya itu refleks dan kontrol, itu refleks myotatik yaitu stretch reflex. Contohnya itu refleks pada lutut terjadi saat tendon patella diketuk, menyebabkan kontraksi cepat otot quadriceps sebagai respons. Terus kontrol dari medula spinalis dan otak. Ini medula spinalis mengontrol refleks dan gerakan sederhana. Terus ada otot besar, korteks motorik itu mengontrol gerakan yang kompleks seperti menulis dan bermain alat musik. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyebutan maupun kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf apabila juga saya menjelaskan secara kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.